sampun dugi ayat 258. Jangan lupa tetap burung. Monggo seneng kopi ini. Dodo buri. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbih an ataahu Allahul mulk. إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzi alam tara ningali sapa sira Muhammad ilal ladzi hajja maring wong kang berhujjah atau madoni atau berhujjah atau mendebat jadara tegese mendebat sapa alladzi hajja mendebat Ibrahim ing Nabi Ibrahim alaihi salam fi rabbih dalam pangeran Ibrahim an atahu ing ento maringi hu ing alladzi hajja sapa Allahu Gusti Allah maringi al mulka ing kekuasaan kerajaan ai hamalahu tegese gowo sapa alladzi hajja hu ing mulk batarahu mongko bungah lacut niku bahasa Amerika berikutnya. Ketika orang diberi anugerah yang luar biasa, tapi dia itu mengingkarinya, atau gara-gara anugerah yang luar biasa itu, dia itu ingkar kepada bahwa itu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dimaksud bunga lacut, ai batarahu. Nah ini kita rasakan bi'ni'matillahi kelawan nikmat Gusti Allah. Ala dzalika ing atase mongkono-mongkonoan atahullahul mulk. Wa huwa halil utawi alladzi hajja niku iku Namrudun raja Namrud. Nah, berkemari nggih ayat 258 niki masih berkaitan juga dengan ayat-ayat sebelumnya. Ini masih tentang apa nggih ketauhidan. Sehingga bilang masih kayak dengan ayat kursi adalah ayat yang sangat istimewa. Itu ayat tentang Allah mengenalkan diri kepada hambanya. Gusti Allah wis menerangkan dirinya kepada hambanya, wis mengenalkan diri. Dan ketika sudah mengenalkan diri seperti itu, hambanya tetap tidak kenal. Waktu artinya bunga lacut ya. Gini Bu. Tersebut ayat juga menjelaskan terus berikut-berikut setelahnya ayat ini kono keluas karena kita perkenalan juga Allah masih kita dalam kursi Allahu waliyul ladzi berikutnya Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumat. Gusti Allah juga menjelaskan bahwa Allah
Zat yang maha menolongi, yang maha menolong kepada orang-orang yang beriman. Ketika Allah sudah mengenalkan diri kepada kita, kita kok iman, janjinya Allah apa? Hanya Allah yang maha menolong kepada hambanya yang beriman. Itu yukhrijuhum minal dhulumati ila nur. Kan sini diterangkan ngaten nggih. Mulane kabeh-kabeh niku diuji. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi orang anania Gusti Allah nyiptaaken jin lan manungsa ora kejaba dia akan ibadah. Artinya sapa bae wong kowe diuji, sing sugih ya diuji, sing sedengan sugih ora melarat ora ya diuji. Apa mana sing melarat ya diuji. Jadi Gusti Allah apa? Ketika sing melarat pun ketika beriman kepada Gusti Allah, wallah napa wau? Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ila nur. Gusti Allah janjinya apa? Mengeluarkan dari kegelapan kepada cahaya benderang. Ya di mana orang sini dijelaskan kegelapan itu bukan kegelapan karena nggak ada lampu yang artinya jenengan sugih rasanya gelisah gundah-gulana bisa gini apa badan asik kurang baik bahkan wong sugih sing ora beriman atau sing ora dihidayah Gusti Allah biasanya malah tersiksa orang saturu kayak dengan dia kebun durian nang tanah aja-aja kok nasinya Allah kayak aku dia toko nang tanah aja-aja kok kasih rela jujur tetap luas rasa buruk atau gelisah karena memang tidak kurang beriman bahkan mulanya syair sing aku seneng banget kita seneng banget syair sing luar biasa apa uripe ayem rumangsa aman dununge rasa tandha ikuti nadir saking pangeran ikuti nadir saking pangeran Irfan ya Rasulullah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah niku sihir niku kepengen-pengen kangge kita semua. Apapun keadaan kita, buh lagi seneng, buh lagi susah, tetap kelingan iman karo Gusti Allah. Kabeh itu kersane Gusti Allah. Nah katakan kayak ayat menika napa sing nembe kula waos. Menika alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih. Yaitu ada seseorang yang mendebat kepada Nabi Ibrahim. Nah niki teng tafsir dijelaskan sinten sing debat. Nah niki pentingnya kita ngaji tafsir kan dados ngertos nggih. Nek tanpa niki para ulama napa kita menjelaskan ngaji kitab ilmu tafsir nggih angel. Karena teng Al-Qur'an itu pasti global.
min alladzi hajja. Ya memang Al-Quran itu mengajarkan kepada kita agar menutup aibnya orang lain. Nah, alladzi hajja itu kita masuk orang yang punya aib. Ini kandungannya apa? Kita pun sebagai orang yang beriman ditegaskan agar jangan suka membuka aib sesama. Karena kalau kita membuka aib sesama, sama artinya kita memakan bangkai. Auzubillah min dzalik. Mbok madan jero ya. Nah ini sinten alladzi hajja, siapakah orang yang mendebat Nabi Ibrahim masalah ketuhanan. Nah artinya kan ini ketuhanan, masalah keimanan masih keterkaitan dengan ayat-ayat sebelumnya. Jadi jelaskan, yaitu orang yang mendebat ini adalah orang yang diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luar biasa. Diberi kekuasaan kerajaan yang sangat luar biasa. Jenengan ngertos sinten iki? Tentang tafsir ini disebut maupun kula waos wa huwa Namrud, yaitu Raja Namrud. Nah, siapakah Raja Namrud ini? Raja Namrud adalah termasuk yang termaktub dalam hadis juga termasuk raja terbesar di dunia. Yaitu empat raja yang terbesar. Yaitu ada Nabi Sulaiman, Zulkarnain, terus Raja Namrud, terus Raja Bukhtanasor. Nah, artinya raja terbesar di dunia ini artinya yang menguasai kekuasaan pemerintahan kerajaan di bumi ini. Minal maghribi ilal masyriq, dari kulon sampai barat. Artinya luar biasa kekuasaannya. Tapi Raja Namrud ini lupa. Tadi dalam tafsirannya dijelaskan ay hamalahu batarahu bi ni'matillah. Itu raja yang melupakan anugerah atau nikmatnya Allah. A'udzubillahi min dzalik. Dan dikasih anugerah 400.000 tahun kurang lebih. Tapi bukannya menjadikan iman kepada Allah, tapi tambah dikasih nikmat, tambah congkak, tambah congkak, tambah sombong. Bahkan Raja Namrud itu mengaku bahwa dia adalah Tuhan. Maka di sini dawuh menika Gusti Allah dawuh tentang Nabi Muhammad lewat malaikat Jibril, alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbi. Jadi tidakkah engkau mengingat wahai Muhammad, diceritakan kisahnya dulu. Ada seorang yang memang dikasih kelebihan luar biasa, anugerah yang luar biasa, dikasih kekuasaan yang luar biasa, tapi bukannya beriman kepada Allah, bahkan dia mengaku Tuhan. Siapakah orangnya? Yaitu Raja Namrud. Raja Namrud mendebat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, tamlikin putih saudara yang tahu. Dan ini Nabi menceritakan ada seorang yang dikasih oleh Allah kekuasaan yang luar biasa mendebat kepada Nabi Ibrahim. Nah, tersebut Qala Ibrahim itu tadi jauh itu badalun, kata kita terus badal min hajja saking jauh hajja. Wow, maknanya pun qala ignalikone jauh sapa Ibrahimu Nabi Ibrahim alaihissalam. Ailama qala tatkalane ngucap sapa Namrud lahu maring Nabi Ibrahim. Mengucapnya kepripun? Man rabbuka. Nah niki debatane Raja Namrud apa tentang Nabi Ibrahim. Man rabbuka, siapa pangeranmu? Nah itu diwaskan man itu sapa rabbuka itu pangeran. Siapa pangeranmu wahai Ibrahim? Kan ada diterasakan. Bunde man rabbuka alladzi tad'una kang ngajak sapa sira nah ing kita ilaihi maring rabbuka.
Napa hujaya atau perdebatannya Raja Namrud itu, siapa sih Tuhanmu wahai Ibrahim, kok berani-beraninya engkau mengajak kepada pangeranmu? Pangeranmu bisa apa? Tolong ganti cilik sedikit. Bisa diurutkan. Atau kayak yang itu apa? Punten sing politron di pateni bae. Nah, alhamdulillah, matur nuwun. Pun paham nggih, dimaksud lama qala lahu man rabbuka alladzi tad'una ilaihi. Siapa sih pangeranmu wahai Ibrahim? Kok wani-wanine ngajak aku padahal Tuhanmu, Tuhan kalian semua wahai bangsaku. Karena memang raja. Diteruskan. Napa jawaban Nabi Ibrahim? Rabbil ladzi yuhyi wa yumiit. Rabbi utawi pangeran ingsun. Alladzi yuhyi iku yuhyi kang mateni sapa alladzi wa yumiit lan yuhyi nguripi sapa alladzi. Atau Gusti Allah maksudipun iki sing maksud. Wa yumiit lan mateni sapa alladzi. Ai yakhluqu tegese menciptakan sapa alladzi al hayata ing kehidupan. Wal mauta lan ing kematian fil ajsadi ing dalam pira-pira jasad. Napa jawaban Nabi Ibrahim ketika sang Raja Namrud mendebat Nabi Ibrahim? Rabbi alladzi yuhyi wa yumiit. Tuhanku, pangeranku, yaitu sing bisa mateni, sing bisa nguripi, bisa mateni. Tegesipun yang menciptakan kehidupan dan mematikan hal kehidupan. Atau mateni fil ajati, ini dalam firman ajat maksudnya ya kehidupan awak kan ya kita hidup, Allah bisa mematikan kita semuanya. Nah, terus itu apa? Qala jawab sapa Namrud, wa utawi Namrud iku anak utawi ingsun uhi nguripi sapa ingsun Namrud wa umi itu lan mateni sapa ingsun Namrud. Ai bil qatri tegese kelawan mateni wal afilan paring ampunan nganggo saking qatil. Wa ta'alan ngundang sapa Namrud biro jendai kelawan wong lanang loro. Fakotala mongko mateni sapa Namrud ahadahuma ing salah suwijine rajulain. Wataro kalam ninggalaken sapa Namrud atau memaafkan sapa Namrud al akhara ing rajul kang benek. Falam mar'ahu mengkotat kalane ningali sapa Nabi Ibrahim ing Namrud khabiyan hale khabi niku napa niku? Goblok tenanan lah. Paham nggih? Maksudipun Bapak dijawab dengan Nabi Ibrahim, Tuhanku ya gue sing bisa nguripi, bisa mateni. Nah jawabnya di debat malih tentang sapa Namrud, aku ya bisa nguripi, bisa mateni, gak apa bedanya kalau Tuhanmu. Bahkan aku bisa mempraktekkan langsung. Wajangan dirajuli li faqatal ahadahuma wa tarakal akhara. Jabe ngaten. Bahkan mempraktekkan Raja Namrud itu memanggil kedua orang lelaki yang mungkin udah kena sanksi hukum mati lah yang biar bahan. Dihadapkan ke hadapan Nabi Ibrahim, inilah aku Tuhan. Saya bisa seperti yang kamu ucapkan, aku bisa membunuh, aku juga bisa menghidupkan. Dan dalam praktek itu Raja Namrud membunuh salah satu lelaki itu dan memaafkan satu laki-laki lagi. Lalu Raja Namrud itu bilang apa ke Ibrahim? Ibrahim, bukankah aku Tuhan? Lihatlah, dengan kekuasaanku, dengan kekuatanku, bahwa aku bisa mateni kayak mati siki, bukti nyata. Dan satu sing aturan hukuman mati tapi saya maafkan. Akhirnya apa? Aku bisa menghidupkan orang itu hidup. Kok hujai luar biasa ya, Raja Namrud raja sih yang punya kekuasaan.
matanya sekar pede, norak sih ya. Ya itulah, banyak sekali orang ketika dikasih anugerah kekuasaan, banyak yang sekali lupa. Ada beberapa hal yang memang tidak harus dikerjakan tapi dikerjakan. Itulah kandungan ini. Ketika orang lalai dengan anugerah Allah, lalai dengan nikmat Allah, akhirnya semena-mena. Itulah kekuasaan yang membuat orang gelap mata, gelap hati. A'udzubillahi min dzalik. Nah, kembali biar kita mantan jos ya, mantan kelingan. Kita kembali kepada siapakah si Nabi Ibrahim? Kemen mantan, kembok mila yang dari kunci ya. Nabi Ibrahim adalah kekasih Allah, makanya dijulukan Khalilur Rahman atau Khalilullah, yaitu kekasih Allah yang luar biasa. Kalau memang Nabi Ibrahim itu tipe orang yang sangat sabar dan sangat setia kepada Allah. Jangan kok sering dengar kisahnya. Nah, sekarang kan mendekati hari kurban ya. Alhamdulillah, itulah bukti sejarah dulu apa sebabnya ada terjadi kurban. Itulah sebenarnya ujian kepada Nabi Ibrahim. Allah menguji kepada Nabi Ibrahim lewat mimpi agar beliau menyembelih anaknya yang paling dicintainya. Itu hanya lewat mimpi sebenarnya dulu. Bukan wahyu, mimpi. Jadi kalau memang Nabi Ibrahim adalah seorang nabi yang sangat luar biasa, setia kepada Allah, sehingga anak yang paling dicintainya, yang harta yang paling dicintainya, dia korbankan. Bok, abot ya, abot. Jangan anak. Hal-hal sing kita cintai jangan sing dicintai. Lebih barang lebih aneh, wis ora kanggo nang dewek. Dijaluk nang tanggane ana kacer gimana abot ya. Lambi godhong padahal. Ji lambine aku naksir kok. Apa ji sareng kowe naksir ke Gus ngomong ora. Kira ora aku diketaki. Oke, sarangnya tak jaluk lah. Be abot, padahal seorang disenangi. Nah, apa mana? Seorang Nabi Ibrahim sangat mencintai anak satu-satunya yaitu Nabi Ismail. Nah, dengan lewat mimpi itulah Nabi Ibrahim menjalankan perintah dari Allah, yaitu agar menyembelih putranya. Subhanallah, itu hanyalah ujian ketika dijalankan. Alhamdulillah Nabi Ibrahim pun mempunyai anak yang sangat soleh. Ketika Nabi Ibrahim mengutarakan mimpinya kepada anaknya dengan sangat ikhlas bersedia untuk disembelih. Subhanallah. Nah, ketika mau terjadi penyembelihan itu, datanglah malaikat Jibril membawa seekor kambing. Itulah sejarah adanya kurban. Nah, kembali ke masa kecil zaman Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim lahir di zamannya Raja Namrud. Ya memang Raja Namrud berkuasanya sudah sangat lama, 400.000 tahun. Nah, Raja Namrud pun bermimpi nanti dungkar kerajaan atau kalahnya, runtuhnya kerajaan Namrud itu oleh seorang laki-laki. Mulanya Raja Namrud bayi sapa bayi sing lahir anak laki-laki dipenggal. Jadi temurun-temurunnya sama dengan kisahnya siapa? Firaun. Itu Nabi Musa. Tapi memang kisah ini memang Nabi Ibrahim datang sebelum datangnya Nabi Musa. Memang Nabi Ibrahim itu dengan masyhur sekali bahwa beliau adalah Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Nah, para nabi itu turunnya dari Nabi Ibrahim. Sehingga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pun nasabnya atau turunnya dari Nabi Ibrahim, yaitu lewat Nabi Ismail. Nah, kalau Bani Israel itu dari istri yang satunya yaitu Sayyidat Sarah, yaitu Nabi Ishak, terus Yakub, terus itu ada Yahuda, ada yang mulai terkenal Yahudi, terus ada Nabi Yusuf,
Ada Sam'un atau yang terkenal dengan sekarang apa? Simon itu Simon itu di Amerika itu. Sebenarnya jagomun Amerika atau Yahudi itu sebenarnya saudara kita. Paham ya? Itu turunannya Nabi Yakub. Yakub putranya Nabi Ishak. Ishak putranya Nabi Ibrahim. Nah kita mudah-mudahan yang termasuk turunannya Nabi Ibrahim. Nah Nabi turunannya Nabi. Amin. Nah Nabi Ismail turunannya dari Sayyidah Hajar. Ada. Jadi memang kurun waktu dari Nabi Ismail ketemu sampai Nabi Muhammad itu memang kurunnya faktornya panjang sekali. Nah, memang yang termasuk banyak para anbiya itu turunannya dari Sayyidat Sarah, yaitu Nabi Ishak, Yakub, terus turunannya ada Yahuda, Bani Israel itulah. Nah, jenengan kayak dengan mana yang paham siapa sih Israel? Kalau Israel yang dalam bahasa Al-Quran adalah Nabi Yakub. Isra itu kan bahasa Ibrani. Isra adalah menyembah Tuhan, yaitu menyembah Tuhan. Jadi yang harus ngerti sejarah ya. Saya sangat menyayangkan sekali. Mereka mengklaim Bani Israel, mengklaim memang nasab yang sangat mulia, tapi kenapa kok malah akhirnya jadi musuh kita? Itu luar biasa. Kembali lagi tentang sejarah Nabi Ibrahim ketika masa kecil, karena memang ada dawuh dari perintah dari Raja Namrud agar setiap bayi yang baru lahir agar dipenggal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Monggo sing arep ngopi, dodong buri. Kemana ya? Masya Allah. Kemana ya? Pun monggo pengen ngopi ya. Gede banget. Iya. Wis terang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Pun kembali lagi sejarah Nabi Ibrahim waktu kecil, beliau sama ibunya dibawa bersembunyi di gua. Mujizatnya Nabi Ibrahim ketika masih kecil, masih berapa bulan itu, dari jari-jarinya keluar susu atau madu. Subhanallah. Beranjak dewasa sehingga sekitar kurang lebih umur 7 tahun Nabi Ibrahim itu kan menjadi nabi ya, bahkan masih mencari Tuhan. Ketika dibawa oleh ayahnya, bahkan bapaknya Nabi Ibrahim pembuat berhala. Sehingga Nabi Ibrahim itu protes kepada ayahnya, "Wahai ayah, apakah yang engkau bikin ini?" Ayah menjawab, "Dia adalah Tuhanmu, wahai Ibrahim. Gue gustimu." Spontan Nabi Ibrahim karena tidak punya keyakinan bahwa berhala adalah Tuhan. Gue berhala gaweane bapaknya ditumpaki, gue jarang-jarang. Dia kok cara zaman ini kan emang gue kan wah buat juga bocah. Sehingga pada suatu saat suatu acara persembahan, acaranya pas di acara agama gede nih, Nabi Ibrahim pun berteriak, "Wahai para saudara-saudaraku, itu bukan Tuhan kalian. Dia tidak bisa mendengar, orang bisa ngomong, orang bisa berbuat apa-apa. Kenapa kalian sembah?" Wah, akhirnya singkat cerita terkenal bahwa Ibrahim menentang agamanya Namrud. Nah, pada suatu ketika ada istilah raja dan para penggawanya kan keluar dari kerajaannya. Nah ini Ibrahim kan lahir di negeri Mosul, tapi bukan Mosul saya, Irak. yang Irak lah. Nah Raja Namrud kan raja yang menguasai Babilonia dan hampir dunia dikuasai. Nah ketika Raja Namrud bepergian keluar daerah, Nabi Ibrahim itu mempunyai kesempatan untuk cara sekiranya berjihad. Padahal waktu itu dia belum mengenal Tuhan.
Nabi Ibrahim itu masih mencari Tuhan, tapi memang tidak percaya kalau berhala adalah Tuhan. Lalu sesembahannya para Raja Namrud dan bala tentaranya itu atau rakyatnya itu dihancurkan oleh Nabi Ibrahim. Disisakan berhala yang paling besar. Dan kampak yang buat menghancurkan berhala-berhala yang lain dikalungkan ke berhala yang paling besar. Nah lalu ketika itu terjadi, itulah ya. Pulanglah kerajaan dan bala tentaranya kaget. Wah, Geko malah berhala-berhala atau sesembahannya itu malah dihancur. Pasti Ibrahim, tidak ada yang lain, karena hanya Ibrahim lah pada waktu itu yang menentang. Dipanggillah Nabi Ibrahim. Hai Ibrahim, apakah engkau yang menghancurkan berhala-berhala ini? Nabi Ibrahim jawab, bukan. Simpan gitu. Loh, siapa lagi kalau bukan kamu? Itu loh yang paling gede. Itu berhala yang paling besar, itu yang menghancurkan berhala-berhala yang kecil. Sontak dengan ketika itu Raja Namrud menjawab, berhala tidak mungkin berhala yang gede, karena yang gede itu nggak bisa ngapa-ngapa. Menyabera bisa, melakukan apa-apa nggak bisa. Apa mani ngancurkan? Lah itu dia. Ketika itu Nabi Ibrahim pun berhujjah. Dengarkanlah wahai para saudara-saudara semuanya. Raja kalian sudah bicara sendiri bahwa berhala itu tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, kata-kata dengan ayat menikah perdebatan terjadi nanti. Paham ya? Makanya ayat ini dijelaskan alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih. Yaitu Raja Namrud mendebat kepada Nabi Ibrahim tentang masalah Tuhan. Di sini tadi sudah dibaca, nah Tuhanmu ke siapa Ibrahim? Dan yang wani-wani ngajak aku mari keyakinanmu ya gue Tuhanmu. Jawab Nabi Ibrahim, Rabbiyal ladzi yuhyi wa yumiit. Ya gue Tuhanku, gue bisa nguripi, bisa mateni. Nah gue hujah caranya masih bisa dipatahkan oleh siapa? Namrud. Namrud jawab, oh mereka sih gampang, aku ya raja, aku Tuhan, aku juga bisa mateni, bisa nguripi. Nah dikisahkan tadi kan sudah dijelaskan, memanggil dua tawanan yang memang sudah terkena saksi hukum mati, yang satu dibunuh, yang satu dimaafkan. Dengan pengakuan itulah kekuasaan saya, kok saya bisa mateni, bisa menghidupkan. Terus kembali kelos. Qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Qala dawuh sapa Ibrahim Nabi Ibrahim alaihi salam. Mungtakilan tegese ngalih sapa Nabi Ibrahim ila hujjatin paring hujjah. Autohan hujjah kang luwih jelas. Minha tenimbang saking hujjah kang awal. Hujjah kang awal iki wau Rabbiyal ladzi yuhyi wa yumiit. Napa dawuh Nabi Ibrahim? Fa innallaha mongko temen sedune Gusti Allah. Iku yakti maka akan sapa Gusti Allah bisa kelawan srengenge. Mata srengenge? Mata minal masyriqi saking arah wetan. Fakti mongko nekono sapa sira. Sira Namrud mboten iki lagi berdebat nggih. Biha dalam syams antayo sira Namrud maka akan minal maghribi saking arah kulon. Nah, dan ini Nabi Ibrahim tentang Al-Quran dipun apa Gusti Allah jelasaken gini iki. Qala Ibrahim, lalu Nabi Ibrahim menjawab apa lagi? Nabi Ibrahim mendatangkan hujah yang lebih jelas lagi. Muntaqilan ila hujjatin awdahan minha. Mendatangkan hujah atau alasan atau dalil yang sangat jelas sekali. Fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq. Fa'ti biha minal maghrib. Nabi Ibrahim dawuh bahwa sesungguhnya Allah itu bisa mendatangkan matahari
dari arah timur. Fakti mongko nama sapa sira, maksudnya kalau kamu bisa, kalau kamu ngaku Tuhan wahai Namrud, datangkanlah matahari itu atau terbitkanlah dari arah barat ke timur. Ayo, bisa apa enggak? Kalau memang aku Tuhan, sehingga Tuhan kan kudu bisa sekabehane nggih. Padahal secara zahirnya tadi Namrud saja bukan menciptakan. Kalau masalah hidup dan mati kan nggih memberi hidup, hanya memberi atau memberi ampunan atau melakukan pembunuhan. Nek masalah kurun uripi karo mate ini sih wong wedon nggih ngaten nek bisa uripi bisa mate aja ado dibandingkan karo raja. Jadi hujahnya memang ya bukan lemah sih sebenarnya, tapi dalam tafsir ini dijelaskan ayyakhluqu baik itu kan menciptakan suatu hal yang tidak ada menjadi ada, kan ada mematikan hal yang hidup menjadi mati. Akhirnya ayyakhluqu yang dimaksud oleh Nabi Ibrahim itu, tapi masih tetap Raja Namrud itu ngeyel. Dengan perbandingan dia bisa memberi ampunan kepada orang yang memang sudah divonis hukum mati tapi dimaafkan. Dia dalam pengakuan bisa menghidupkan. Ya beda. Yang disebut jalannya beda. Monggo sing nabi ngopi. Dodo buri, Dodo buri. Kemungkinan rampung surat Al-Baqarah. Karena orang bersurat Al-Baqarah dodo buri, kering rampung buri. Kan ada ini kan caranya tafaulan atau bahasanya apa ya? Jadi filosofinya memang surat Al-Baqarah kekuatan atau gegere Al-Qur'an. Nah, kalau geduburi berarti geger. Berarti geger kan cenderung dengan kekuatan kita. Nah, Al-Baqarah juga begitu. Jadi filosofi geduburi itu kok selama ini bingung bermopi yang sebelum ngerti kok jelas-jelas geduburi kan. Dan kalau mau bahas masalah filosofi ruh dan ilmu hakikatnya itu tinggi banget. Nanti orang berpaham esok mana. Moga-moga istiqomah. Terasi pun. Dan Nabi Ibrahim berucap bahwa Inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq fati biha minal maghrib. Apa yang terjadi? Fabuhita mongko bingung sapa allazi kafar alladzi wong Namrud iku mau kafar kang kudu sapa alladzi ai tahayyara tegese bingung sapa Namrud wadah hasalan waduh hisa langkem-langkem atau seker apa sih ya bahasanya ya bingung seker ora bisa ketekuk ilape ora apa-apa ketika Nabi Ibrahim berhujah bahwa Gustiku atau Tuhanku bisa menerbitkan matahari dari timur ke barat. Kalau engkau wahai Namrud bisa seperti Tuhanku itu menerbitkan matahari dari barat ke timur, jadi berarti benar-benar Tuhan. Dalam prakteknya Raja Namrud bisa berkuasa 400.000 tahun, tapi orang bisa. Karena terusan ayat ini babuhita alladzi kafara. Jadi akhirnya Raja Namrud bingung karo tekuk ilate. Terang ster orang bisa jauh. Biasanya kalau kenang ster sing diunggulna apa? Wis jelas salah, kalah. Ya. Tapi wong dheweke raja bro, yang rasa kita jenengan kalau ini kan ini kisah raja. Raja sih memang 400 tahun berkuasa, duwe bala tentara. Akhirnya nafsu dikedepankan, tangkap. Kan kayak gitu. Cep. Diperintahkan para penggawa mulai bakar supaya Nabi Ibrahim dibakar. Kalau memang kalah debat. Akhirnya nafsunya sing nangar. Tetap wis kalah sih enggak salah katanya syuk lah wis ke Ibrahim takut bae ontalna ari gede sing luar biasa bulan-bulan
Tapi apa yang terjadi sedulur? Gusti Allah Maha Penolong. Itulah keterangan ayat yang sebelumnya itu. Allahu waliyyul ladzina amanu. Gusti Allah Maha menolong kepada orang-orang yang beriman. Nah, mulanya ujian Nabi Ibrahim ketika memang bisa menang debat tapi asik tetap dizalimin, Allah menolong Nabi Ibrahim. Napa David Al-Quran nanti ikut ayat selanjutnya sebenarnya ini masih berlanjut saudara-saudara, tapi jadi tengah di saya. Kena ayat surat surat Al-Anbiya kalau nggak salah itu. Jengkul ya narukuni berdawu wassalamu ala Ibrahim. Jadi bukannya panas, wis kersane Gusti Allah kan terus apa dari yang mustahil. Geni kok panas, tapi kan Nabi Ibrahim alaihissalam malah katis gigil. Itulah. Nah, jadi ketika apa sih ketika diwaca ketika Nabi Ibrahim muncul ini? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Lagi pentingnya kita ngaji. Ketika jenengan mendapatkan ujian tersulit apapun, yang diburu-buru utang orang lunas, atau jenengan lagi dilarang angkat memang, ya sakit-sakit lah ya, dilarang nang wong buh orang ngerti. Jenengan ajak kelalaian kalau seperti doa Nabi Ibrahim yaitu hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu masih luar biasa. Itu zaman Nabi Ibrahim itu masih paling mujarab mustajab ketika mendapat ujian. Wallahu la yahdi al-qawmal zalimin. Wallahu haliku bisallahu la yahdi orang hidayah sapa Gusti Allah al-qauma ingqaum al-zalimin akan zalim kabeh. Ai bil kufri tegese sebab kufur ila mahajjatil ikhtijaji maring dalil kang napa dalane hidayah. Nah biasane niki Gusti Allah niku pun jelas sekali. Gusti Allah ora bakal paring hidayah ing wong sing zalim. Jadi perlu eling zalim apa sih zalim? Arti zalim adalah orang yang tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu jenis zalim. Itu eling. Gusti Allah sudah undang kene, wallahu la yahdil qawmal zalimin. Hati-hati kalau zalim, arti zalim. Jangan butuh paham. Tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Apa sih contohnya? Ya contoh kecil ya. Ustadz Sediono main elek-elek kayak degang ngene. Kan. Loh, rumah itu kudune rasa elek, Gus. Oh iya. Karena ya. Wong duwe ilmu kayak gini. Ketika dolan menyang jenengan boro-boro kon mlebu rumah. Boro-boro nawani jangan wedang kopi, wedang bening be. Ya jangan wedang bening kon mlebu be or. Jadi kan mungkin ini salam tapi kan Nabi si jenis orang Allah ini tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Wong jenis tamu tempatnya apa? Ya kon ahlan wa sahlan di suku minimal ngaten nggih di sini kelasnya. Ini contoh kecil lah, mengajar kecilon sing manganan. Contohnya berupa Al-Qur'an Karim. Wong anak-anak tempat sing indah nang jenengan didurkan nang dhuwur, auzubillah min dzikri wese. Berarti menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Banyak sekali contoh.
banyak sekali. Kita harus kandungan dari wallahu la yahdil qaumal zalimin, kita agar berhati-hati jangan sampai kita menjadi orang yang zalim. Auzubillahi min dzalik. Karena tafsirannya di sini jelas sekali bil kufri mahijjatil ikhtijaj, yaitu orang yang menutupi atau mengingkari hidayah. Jalan hidayah, mungkin jalan hidayah apa sih? Contoh, ketika sempurna si A ngajak si B, ya, ngajak si B ke hal ayolah pada ngaji, ayolah pada mengunjungi pengajian. Tapi anak pihak tertentu, ajak kayak gue, ajak jajak pengajian. Oke, bagus jadi jadi sok suci atau gimana? Dan alasan seperti itu akhirnya orang mengangkat ngaji. Karena memang ada yang menghasut. Itulah yang dimaksud dengan mengingkari atau menutupi. Kufur kan menutupi jalannya hidayah. Berarti orang yang menghasut seperti itu jenenge zalim. Yuwasis atau ngajak ketika anak hal tapi kan kayak dia sing jijik aja gelem itu dah. Ayo mending sih jalan-jalan. Mobil yang pinggir jalan, ngomong ayo sih. Itu artinya orang zalim. Nah, ketika jenengan tidak bisa mengajak orang kebaikan setidaknya jenengan mendidik dia. Kalau usah yang menghasut kancane ketika mau menuju jalan hidayah, bahaya sekali. Karena itu termasuk orang yang menutupi hal-hal yang menjadikan orang itu mendapatkan hidayah. Wallahu a'lam bishawab. Au kalladzi marra 'ala qaryah al-ayat. Sadaqallahul adzim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu alaihi wa Allahumma beri mu'minin al-mu'minin Allahumma rabbana zalamna anfusana لا نكون من الخاسرين ربنا لنا أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا ربنا من الصالحين وجعلنا الصالحين اللهم صل وسلم في ديننا وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة ورزقنا وقبلنا ورحمة لنا اللهم اجعلنا من الله شفاعة اللهم اجعلنا من الله اللهم صل وسلم في الفاتحة ناصر الحق لك والهادي الى صراط المستقيم وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم بعد من فتنة هذا الزمن وجعلنا من فتنة المحيا والممات فجأة اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة سبحان ربك رب العزة عما يصفون الحمد لله رب العالمين برحمة الفاتحة الحمد لله رب العالمين